Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Setiawan dengan nomor MPM 193510173. Di sini saya akan menjelaskan tentang Rich Native. Capaian pembelajaran Rich Native saya: pertama, pengertian Rich Native; kedua, Rich Native Environment; ketiga, membuat proyek baru dengan Rich Native; keempat, menjalankan aplikasi Rich Native; kelima, memahami struktur proyek; keenam, menyimpan proyek di repositori online; dan ketujuh, konsep dasar komponen Rich Native. Oke, yang pertama, pengertian Rich Native. Rich Native adalah framework yang digunakan untuk membuat mobile aplikasi di dua sistem operasi sekaligus, yaitu Android dan iOS. Untuk itulah Rich Native disebut juga dengan cross-platform network, karena Anda bisa membuat satu aplikasi yang bisa digunakan di berbagai platform, yaitu Android dan iOS. Untuk membuat aplikasi di Android, Anda perlu belajar bahasa pemrograman Java, sedangkan untuk membuat aplikasi di iOS, Anda perlu belajar menggunakan bahasa pemrograman Objective-C atau Swift. Namun, dengan menggunakan Rich Native sebagai framework, Anda tidak perlu lagi melakukan hal spesifik tersebut. Oke, kelebihan Rich Native digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Meskipun tergolong framework baru, Rich Native juga tercatat telah digunakan oleh sejumlah perusahaan besar dalam membuat aplikasi. Sebut saja aplikasi Facebook, Instagram, Airbnb, dan Baidu. Nyatanya, Rich Native memang dikembangkan oleh tim Facebook untuk membuat aplikasi mobile. Oke, dua, kode yang digunakan lebih simpel. Rich Native lebih mudah dipelajari daripada native. Hal ini dikarenakan kode yang digunakan lebih simpel. Untuk Anda yang terbiasa dengan JavaScript menggunakan HTML dan sejenisnya, tentu akan merasa sangat familiar ketika dihadapkan dengan Rich Native. Selain kode yang digunakan lebih simpel, Anda tidak perlu lagi menguasai bahasa pemrograman lainnya demi bisa membuat aplikasi yang bisa berjalan di dua sistem operasi sekaligus. 3. Cocok untuk startup. Untuk perusahaan yang baru merintis atau bisa disebut dengan startup dan ingin mengembangkan aplikasi mobile, Rich Native bisa menjadi pilihan framework yang tepat. Kenapa? Karena perusahaan hanya perlu merekrut satu orang developer yang menguasai Rich Native dan bisa menghasilkan aplikasi yang bisa berjalan di dua sistem operasi sekaligus. Sayangnya, masih jarang developer yang menguasai framework ini. Yang keempat, lebih hemat karena bisa merekrut satu orang atau dua tugas sekaligus. Perusahaan akan hemat dalam menggaji karyawan. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk menggaji dua developer bisa dialihkan untuk kebutuhan lainnya. Yang tak kalah penting, misalnya seperti untuk konten, marketing, atau product activation yang tentu bakal membutuhkan banyak sumber daya. Oke, kelemahan Rich Native. Yang pertama, JavaScript yang berkembang sangat cepat. JavaScript menjadi kelemahan dari Rich Native karena JavaScript berkembang begitu cepat sehingga efeknya menimbulkan beberapa hal tidak bisa dilakukan sesuai harapan. Terus untuk kedua, framework Rich Native sama seperti JavaScript, framework Rich Native juga menjadi kelemahan tersendiri karena perubahan yang begitu cepat terjadi. Developer harus bisa secara up to date untuk bisa mempelajari hal-hal baru dari fitur-fitur yang ditawarkan oleh framework suatu pemrograman, termasuk framework Rich Native itu sendiri. 3. Platform. Sebagaimana kita ketahui, untuk bisa mengembangkan aplikasi mobile berbasis iOS, maka developer juga harus menggunakan perangkat Mac OS karena sistem operasi ini eksklusif hanya tersedia di Mac. Maka setidaknya Anda harus menggunakan MacBook. Untuk keempat, performance. Manusia memang tidak pernah puas soal performa, sehingga saat ini masih ada perdebatan terkait kinerja native secara umum di kalangan developer. Nah, bagi Anda yang memiliki pendapatan kurang, tentu hal ini menjadi poin negatif soal kekurangan. Oke, Rich Native Environment. Apa saja environment yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi Rich Native? Pertama,
Node.js. Node.js kita dapat menjalankan kode JavaScript dimanapun. Terus yang kedua, Android Studio membantu Anda menjalankan proses debug dan meningkatkan performa kode, termasuk proses debug online dan alat analisis. 3. Git. Fungsi utama Git yaitu versi dari source kode program Anda dengan mengasih tanda baris dan kode mana yang ditambah atau diganti. Yang keempat, Visual Studio Code. Oke, yang ketiga, membuat project baru di React Native. Oke, yang pertama npm. npm singkatan dari Node Package Manager, sebuah program yang berbasis test yang sudah terpasang ketik menginstal Node.js-nya. npm kodenya npm install to create native app. Untuk npx-nya, npx adalah Node Package Runner. Fungsinya untuk mengeksekusi pack Node.js. npx kodenya npx read native init my testing app. Oke, yang keempat, menjalankan aplikasi React Native. Pertama, masuk terminal, lalu ke directory project. Kedua, running emulator Android. Ada dua cara membuka emulator Android. Yang pertama, membuka Android Studio, lalu klik configure dan lalu membuat project baru. Klik AVD, Manager, dan ada dua pilihan emulator yaitu Nessus dan Pixel. Tetapi prosesnya cukup lama dan panjang. Untuk yang kedua, buka terminal dengan mengetik library atau Android SDK emulator list AVDS jika lupa nama emulatornya. Itu selanjutnya Yan Start atau npm start, yaitu untuk menjalankan React Native. Yan Android menginstal aplikasi ke Android. npm run Android. Terus jika error menggunakan npm, maka menambahkan file di folder Android dengan nama local.property dan paste sdk.tr. Terus emulator iOS, open strip simulator. Terus Yan Start, Yan iOS, npm run iOS. ADB device itu untuk mengkoneksikan laptop dengan handphone. Oke, yang kelima, memahami struktur project. Susunan project React Native seperti yarn.log yaitu aktivitas yang dilakukannya. Pack.json itu menyimpan semua informasi library apa saja yang dilakukan dan script apa yang dilakukan. Ya, practice.js yaitu agar mengatur struktur codingan agar rapi. Keempat, Slither.js yaitu membantu informasi jika struktur tidak standar sesuai dengan JavaScript yang diatur. Oke, yang kelima, Node Modules yaitu pack yang dilakukan dilakukan. Terus yang keenam, iOS itu nanti untuk iOS, Android nanti fokus Android, dan Node yaitu mengecualikan beberapa file yang ditulis. Selanjutnya app.js, halaman untuk bekerja di proyek. Terus dependencies yaitu pack apa saja yang dilakukan. Terus terakhir dependency itu pack tidak berpengaruh project kita. Yang terpenting adalah pada bagian index.js yaitu mengimport apa yang diperlukan. Oke, yang keenam, menyimpan project di repository online. Oke, membuat repository online seperti Bitbucket, GitHub, GitLab. 2. Git status, itu cek project status. 3. Git init, itu cara setup supaya dicatat perubahan di Git. 4. Git remote, add origin, itu menambahkan remote URL. Dan yang kelima, Git add, memasukkan semua perubahan. 6. Git commit strip m, yaitu memberi nama dan catatan di Git. Terus Git push origin master, menambahkan online dengan branch master. Terakhir Git dev application.js, itu
yaitu melihat perubahan di folder aktivitas. Oke, yang ketujuh yang terakhir, konsep dasar komponen native. Ada 6 konsep dasar komponen pada React Native yaitu sering digunakan, yaitu pertama view, text, image, scroll view, text input, dan styleless sheet. Oke, cukup sampai di sini saja pencapaian saya yang saya kasih tahu. Oke, apabila ada yang salah mohon dimaafkan, lebih dan kurang sekali lagi tolong dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.